ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Dewan juri nan arif dan bijaksana yang saya hormati, sahabat dai-dai muda yang saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-ayah Sadaqallahul azim. Dalam tafsir Jalalain mengatakan, innahu, sesungguhnya ini, yakni yang dibacakan kepada kalian, Al-Quran Karim, adalah Al-Quran yang sangat mulia. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 77. Hadirin wal hadirat rahimahkumullah. Berbicara tentang kemuliaan Al-Quran, Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam salah satu kitabnya, siapapun yang bersama Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Malam ketika Allah menurunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan laki-laki yang diberikan kepadanya Al-Quran akan menjadi laki-laki paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bisa kita simpulkan bahwasannya siapapun yang bersama Al-Quran pasti akan mulia. Hadirin wal hadirat rahimahkumullah. Lalu, bagaimana cara kita untuk meraih kemuliaan Al-Quran? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk meraih kemuliaan Al-Quran. Hal pertama untuk meraih kemuliaan Al-Quran adalah dengan membacanya atau at-tilawah. Apabila kita mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka bacalah Al-Quran itu sebagaimana mestinya. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dan Al-Quran itu akan menjadi ibadah ketika kita membacanya. Sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yakni Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Bisa kita lihat ketika kita membaca Al-Quran satu huruf saja dari Al-Quran, maka akan bernilai pahala kebaikan. Apalagi ketika kita membaca satu ayat, satu halaman, atau bahkan satu juz dalam satu hari, berapa banyak pahala kebaikan yang bisa kita raih? Tentunya kita tidak bisa memperhitungkannya. Masya Allah. Hal kedua yang bisa kita lakukan untuk meraih kemuliaan Al-Quran adalah dengan menghafalnya atau al-hifz. Hadirin, Al-Quran itu harus kita hafalkan, harus dijaga dan juga dipelihara oleh kita. Al-Quran itu harus dihafal dan disimpan ke dalam hati kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi waratil kama kunta turatilul fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayah taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Qur'an, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, waratil, serta tartilkanlah, kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu itu inda akhiri ayah taqra'uha,
berada pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian, hal ketiga yang bisa kita lakukan untuk meraih kemuliaan Al-Quran adalah dengan mengamalkannya. Dari Utsman ibnu Affan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan kandungannya, serta ikhlas dalam menjalankannya, maka Allah akan meninggikan derajatnya dunia akhirat di antara manusia-manusia paling beriman lainnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, begitu banyak kemuliaan yang bisa kita raih dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup umat Islam. La izzati illa bil Quran. Tiada kemuliaan kecuali dengan Al-Quran. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi para ahlul Quran, karena ahlul Quran sangatlah mulia. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, siapakah mereka ya Rasul? Rasul menjawab, ahlul Quran. Mereka itulah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum